Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Yalo menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Soyan keluar dari dunia ini. Akhirnya mereka meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat di mana mereka harus lewat. Mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar bahkan jika mereka memiliki harta yang besar. Ucap Yalo. Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Tanya Soyan. Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Ki untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Doki di dalam tubuh mereka diserap melalui metode persetubuhan unik. Tentu saja metode Ki semacam ini terlalu sombong. Para wanita yang Dokinya telah diserap biasanya mati karena usianya akan tua dalam waktu 10 hari. Sekte Hujan memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi mereka semua adalah perempuan. Tetapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ucap Yalo. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Ucap Cailin dan dokter peri kecil. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu. Tetapi tidak terduga bahwa mereka telah kembali. Saat itu saya telah bertukar pukulan dengan salah satu dari ketiganya dan melukainya dengan serius. Tetapi saya terluka oleh 2 lainnya. Oleh karena itu saya tidak mengambil nyawa orang itu. Tidak terduga bahwa saya akan menemukan mereka setelah bertahun-tahun. Reputasi jahat ketiga iblis tua di dataran tengah ini diperoleh jauh lebih awal daripada Tianzun keempat yang kamu pukuli. Yang tertua Tian Hezi telah mencapai puncak perubahan 9 Dozun. Kakak kedua DJZ telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan yang ketiga Rehenzi berada pada perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan mampu melewati elit Banseng. Ucap Yalo. Kejutan melintas di mata Soyan saat mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di dataran tengah. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 pil petir 9 warna. Yalo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan samar berkata, "Mereka ada di sini," ucap Yalo. Hati kelompok Soyan bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Yalo. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar-samar hadir. Beberapa saat kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan. Kecepatan 3 cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap mereka muncul 1000 kaki jauhnya. Namun mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu ketika mereka baru saja akan memasuki gunung tempat Yalo berada. Mereka segera berhenti dan 3 tatapan gelap dingin menoleh kaget ke arah kelompok Yalo. "Yao Chen, ini sebenarnya kamu?" ucap 3 bersaudara itu. Mata Soyan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan dingin. Dari kelihatannya dia adalah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran dagang sebelumnya. Selain itu 2 yang tersisa di belakangnya juga memberi seseorang perasaan gelap dan dingin. Aura yang dipancarkan dari tubuh mereka cukup menakutkan. 3 iblis tua, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Yalo. Kamu adalah orang yang bersaing melawanku sebelumnya, ucap terkejut Tian Hezi. Serahkan peta kuno itu, ucap Yalo. Hahaha, betapa tak terduganya. Yao Zunze yang terkenal di benua melakukan perampokan, ucap Tian Hezi. Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir 2 kali.
Untungnya ini kalian bertiga. Oleh karena itu saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi aku tidak menganggap beberapa dari kalian seperti manusia, ucap Yalau. Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Banseng. Saat itu kami dapat mengalahkanmu sampai kamu melarikan diri setelah terluka. Tentu saja kami akan masih bisa melakukannya hari ini, ucap Dihezi. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kami juga akan dapat menyelesaikan dendam kami saat itu, ucap Yalau. Yalau tersenyum. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan cara seperti hantu. Dauki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin liar bersiul melintasi langit. Ekspresi kelompok Tianhezi berubah ketika mereka melihat Yalau menggerakkan kekuatan seperti itu. Terutama ekspresi Tianhezi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti seberapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Yalau tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api raksasa tiba-tiba terbentuk. Serang bersama, teriak Tianhezi. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu berubah menjadi pilar raksasa yang bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang oleh riak energi itu. Langkah Tianhezi dan kedua saudaranya terhuyung-huyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Sebuah suara teredam dipancarkan dari tenggorokan Tianhezi. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan, ucap 3 bersaudara itu. Mereka bertiga tidak dapat memperoleh keuntungan meskipun bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tianhezi berubah. Tiba-tiba mereka menoleh ke kelompok Shaoyan di gunung dan dengan sinis berkata, "Kakak ketiga, tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup," ucap Tianhezi. Mereka bertiga pasti akan memasuki pertempuran sengit jika mereka melawan Yalau. Oleh karena itu lebih baik untuk menangkap kelompok Shaoyan dan menggunakannya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri. Renhezi melihat ke kejauhan ketika dia mendengar ini. Senyum jahat meluncur di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku beberapa menit," ucap Renhezi. Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Shaoyan. Yalau mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tianhezi dan Dihezi tiba-tiba melepaskan Doki di dalam tubuh mereka sampai batas mereka. Setelah itu mereka melepaskan serangan rumit dari segala arah. "Kalian mencari kematian," ucap Yalau. Mata Yalau menjadi dingin ketika dia melihat ini. Tianhezi dan 2 lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka. Namun saat ini mereka berani berpisah. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Shaoyan. Meskipun Renhezi adalah 6 perubahan puncak Dozun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Shaoyan dalam waktu singkat. Keinginan membunuh melonjak dalam hati Yalau. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu dia bertukar pukulan lagi dengan Tianhezi. Riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara Tianhezi dan saudaranya mengganggu Yalau, Renhezi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Shaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada Cailin dan sosok cantik dokter peri kecil. "Hahaha, tidak disangka aku bisa bertemu dengan 2 wanita cantik yang sangat cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini," ucap Renhezi. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur berubah dingin saat mereka merasakan mata cabul Renhezi. Doki berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Renhezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Shaoyan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan itu bergemuruh melintasi langit. Wajah Shaoyan tidak memiliki ekspresi.
Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat lava panas setinggi 100 kaki melesat keluar. Itu mengalir turun dari langit dan mengaduk kelompok api di puncak gunung. Soyeon mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yalow di kejauhan setelah memblokir serangan Rehenzi. Pada saat ini Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari penampilan pertempuran, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Soyeon dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara keningnya. Aura Soyeon melonjak dari puncak bintang 8 Dozun ke puncak perubahan 3 Dozun. Rehenzi adalah ahli Dozun 6 perubahan puncak. Dia jauh lebih kuat dari Su Hezunze. Oleh karena itu, Soyeon tidak punya pilihan lain selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Dozun terkuat di antara mereka yang pernah dia temui. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun saya yang lama tidak menyukai orang yang menyukai banyak wanita. Kamu dapat yakin bahwa saya yang lama akan merawat kedua wanita cantik ini dengan baik setelah Anda mati. Ucap Rehenzi. Wajah Cailin berubah sangat dingin ketika dia mendengar kata-kata cabul Rehenzi. Sosoknya yang cantik melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi piton menelan surga yang sangat besar. Tubuhnya yang besar tersembunyi di dalam awan gelap tampak seperti seekor naga. Oh, tubuh sebenarnya si cantik ini adalah piton 7 warna menelan surga. Hahaha, betapa lezatnya. Aku akan sangat menyukainya. Ucap Rehenzi. Tawa keras Rehenzi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari awan gelap. Setelah transformasinya Cailin, auranya melonjak dan setara dengan ahli seorang Dozun bintang 8. Namun untuk kelas Renzi hanya melambaikan lengan bajunya dalam menghadapi serangan seperti itu. Pada saat ini dokter peri kecil tidak hanya berdiam saja. Segel tangannya bergerak dan teknik tubuh racun yang menyedihkan telah diaktifkan. Sebuah doki yang mengandung racun mematikan bergegas menyerang Rehenzi. Hah? Si cantik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Hahaha, saya akan sangat bersemangat. Kalian semua memang luar biasa. Ucap Rehenzi. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satunya adalah piton 7 warna menelan surga, sementara lainnya memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Dozun benar-benar bukan tandingan mereka. Hahaha, namun sayangnya mereka bertemu dengan orang tua ini. Ucap Rehenzi. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Senyum cabul di wajahnya menjadi lebih padat. Tetapi dia baru saja akan menyerang, tiba-tiba dia merasakan energi yang mengerikan muncul. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi, ucap Rehenzi. Soyeon melihat perubahan drastis di wajah Rehenzi. Senyum dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan api pengubah kehidupan setelah penyempurnaan Bone Chilling Flame. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Ini adalah api teratai Buddha skala besar dengan 5 warna yang belum pernah digunakan Soyeon sebelumnya. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan di puncak Dozun bintang 8. Namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Ucap Rehenzi. Ekspresi Rehenzi tidak stabil saat dia menatap api yang berkobar di tangan Soyeon. Kejutan ini dengan cepat ditekan di dalam hatinya. Satu-satunya yang terpenting saat ini adalah menghentikan Soyeon. Dia melemparkan pukulan dan ruang di depannya dan ruang spasial hitam gelap muncul. Terlihat retakan spasial itu menjadi ular hitam besar yang menuju ke Soyeon dalam kendali Rehenzi. Serangan dari kekuatan spasial berbentuk ular itu tiba-tiba diblokir oleh Ratu Medusa dan dokter peri kecil ketika masih 100 meter dari Soyeon. Ekspresi Rehenzi tenggelam ketika serangannya diblokir secara mudah.
Dia mengangkat matanya untuk melihat piton 7 warna yang sangat besar di langit. "Wanita cantik, karena kamu bersikeras untuk menggangguku, aku yang lama akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu," ucap Rehenzi. Tubuh Rehenzi berkelebat setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Cailin. Sebuah pukulan segera dilempar ke depan dengan kejam. Ekor Cailin sepanjang 1000 kaki tiba-tiba berayun ketika dia melihat serangan Rehenzi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu bertabrakan dengan kejam dan badai yang menakutkan menyapu langit. Namun terlihat bahwa Cailin tidak unggul dalam pertukaran pukulan ini. "Hahaha, wanita cantik, kamu tidak cocok untuk diri yang mulia ini," ucap Rehenzi. Rehenzi tertawa cabul setelah memaksa Cailin mundur dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak ruang angin menderu yang tajam muncul di samping telinganya. Terlihat pilar Dauki berisi racun mematikan menusuk ke beberapa titik fatal di tubuhnya. Rehenzi mengerutkan kening ketika dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Dauki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara benturan yang jelas. "Dua wanita cantik, mengapa kamu harus berjuang habis-habisan untuk bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikutiku," ucap Rehenzi. Dia tertawa, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Shoyan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. "Orang gila ini, dia sebenarnya menggabungkan api surgawi," ucap Rehenzi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shoyan ini melakukan sesuatu yang sangat gila, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan musnah jika dia membiarkan bocah ini melanjutkannya. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti berurusan dengan Cailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Shoyan. Dokter peri kecil juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikuti. Shoyan menatap wajah gelap pekat Rehenzi saat dia menuju ke arahnya. Sayap tulang hijau merah mengepak dengan cepat di belakang Shoyan dan tubuhnya muncul 1000 kaki jauhnya. "Kecepatan yang menakutkan," ucap Rehenzi. Sebelum dia bisa terus mengejar Shoyan, 2 serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan itu adalah dari Cailin dan dokter peri kecil yang mengikutinya. Rehenzi tidak berani menerima serangan keduanya yang telah bergandengan tangan. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Dauki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Sementara mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit lagi, gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Energi itu mengguncang langit sampai area menjadi buram. Cailin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka ketika mereka bertabrakan dengan Rehenzi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari orang lain, ada jarak yang terlalu besar antara mereka dan Rehenzi. Sulit bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, mereka berdua terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka dari serangan balik. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tianhezi dan Dihezi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yalau. Keduanya sama sekali bukan tandingan Yalau. Jika mereka tidak hebat dalam bekerja sama, mereka akan sudah lama mati. Meskipun ini masalahnya jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama lagi. "Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa saat ini kamu masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita? Apakah kamu mencari kematian?" ucap Tianhezi. Tianhezi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dengan kejam disiksa oleh Yalau. Tak satupun dari mereka mengira Rehenzi akan ditahan oleh 2 wanita yang kekuatannya tidak melebihi Daozun bintang 8. Tekanan di sekitar Tianhezi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara marah mereka terdengar. Serangan Yalau berupa tinju api yang sangat besar jatuh dari langit dan dengan kejam menabrak mereka. Meskipun mereka memiliki Dauki yang melindungi mereka, angin yang menakutkan itu masih menerpa mereka berdua sampai mereka memuntahkan darah dan terbang mundur.
Hati Rehenzi tenggelam ketika dia melihat Tian Hezi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, aku akan menangkap wanita itu sebagai Sandra. Kalau tidak, kita akan selesai hari ini, ucap Rehenzi. Dia menyerah untuk menangkap Shoyan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu tangannya yang besar tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekitarnya langsung menjadi padat. Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan ruang padat di sekelilingnya. Doki melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi dia masih tidak bisa membebaskan diri. Wanita cantik, kali ini aku akan membawamu bersamaku, ucap Rehenzi. Sosok Rehenzi melintas saat dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang padat tersebut. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyum cabul. Tangannya yang besar terulur ke arahnya. Cailin di langit merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Shoyan. Sebaliknya dia telah memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Rehenzi dari segala arah. Rehenzi hanya mengepalkan tangannya ketika serangan ini turun, dan mereka benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Rehenzi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Saat tangan besar Rehenzi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Terlalu dini bagimu untuk bahagia, ucap Shoyan. Wajah Rehenzi berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya segera menyusut. Teratai api 5 warna berukuran bola yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Rehenzi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Dao tingkat menengah kelas Tian. Teknik lonceng bumi tebal, teriak Rehenzi. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Doki melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Ekor ular besar turun dari langit ketika Rehenzi menggunakan skill Dao pertahanan. Itu dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya pergi. Jika kamu ingin menemukan keindahan, aku akan membantu mengirimmu pergi ke neraka, ucap Shoyan. Ekspresi Shoyan gelap dan dingin saat dia melirik Rehenzi di bel besar. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Shoyan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledaklah, ucap Shoyan. Setelah kata-kata ini diucapkan dari mulut Shoyan, lotus api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata terkejut Rehenzi. Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki menjadi tanah datar. Dalam sekejap pegunungan telah berubah menjadi gurun pasir dan batu berterbangan sementara asap merembes ke udara. Lupakan Rehenzi di bawah ledakan yang menakutkan ini. Bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Surga menelan piton yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin liar bertiup dan menekan pasir dan debu yang meresap ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Cailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Shoyan baik-baik saja. Shoyan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api teratai Buddha Mara yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi harapannya. Tentu saja kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih merasakan kosong setelah melepaskan teratai api ini. Shoyan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menyapu tempat di mana Rehenzi berada. Saat ini tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir.
Aura Rehenzi dan sosoknya telah menghilang. Tidak ada yang tersisa dan dia sepertinya telah berubah menjadi debu. Soyan telah membunuh puncak Douzhen bintang 9 hanya dengan satu serangan menggunakan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Soyan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi asli. Sangat mungkin bahwa bahkan seorang elit sejati Banseng akan berubah menjadi debu dengan satu serangan itu. Cailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Soyan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Cailin. "Aku baik-baik saja," ucap Soyan. Dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kelelahan api teratai Buddha melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Soyan secara alami dirasakan oleh lawan Yalou di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan dari sebelumnya bahkan menyebabkan Yalou merasakan jantungnya berdebar. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun satu-satunya di dunia yang dapat dengan sempurna mengendalikan api surgawi secara alami adalah Soyan. Dia mempraktikkan mantra api dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tian Hezi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekelilingnya menjadi dataran. Mata mereka sangat ketakutan melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan seperti itu. Namun bocah ini yang tampaknya adalah Douzhen bintang 8 mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius, ucap Di Hezi. "Di mana saudara ketiga?" ucap Tian Hezi. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Rehenzi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa, ucap Di Hezi. Dia dipenuhi dengan ketidakkepercayaan. Dia tidak menyangka Rehenzi yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Banseng akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Kejutan melonjak ke mata Tian Hezi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Rehenzi sampai tidak ada yang tersisa. "Ayo cepat pergi," ucap Tian Hezi. Di Hezi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Tian Hezi. Tetap di belakang pada saat ini adalah bunuh diri. "Apakah kamu bisa pergi?" ucap Yalou. Segera setelah itu tangan api raksasa sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu ia melayang di udara dalam kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hezi dan saudaranya. "Yao Chen, kamu jangan berlebihan," teriak Tian Hezi. Yalou dengan dingin tertawa. Pada saat ini serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan api yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan Dao mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Tian Hezi dan saudaranya seperti bola meriam saat mereka terbang tanpa ampun setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Wajah Tian Hezi dan saudara laki-lakinya sangat mengerikan saat mereka terkapar di lubang besar. Jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Pada saat ini pakaian mereka telah hancur. Tubuh mereka berdiri sekuat tenaga dan melarikan diri ke kedua arah yang berbeda. Yalou turun ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hezi. Dia meraih dengan tangannya dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Hezi. "Aku yang lama akan menyeretmu bahkan jika aku mati," ucap Di Hezi. Doki di tubuhnya menjadi kacau. Dia berencana untuk menghancurkan diri sendiri pada saat ini. Yalou dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hezi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Hezi. Kekuatan destruktif melonjak ke tubuh Di Hezi seperti air banjir. Dan sesaat kemudian itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Doki yang kacau di dalam tubuh Di Hezi dengan cepat menghilang pada saat ini dan kehidupannya juga menghilang. Hantu tua ini yang reputasi amoralnya pernah terkenal di seluruh dataran tengah akhirnya mati.
Yalo mengambil cincin penyimpanan di Hezi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke arah kelompok Soyan. Periksa apakah peta kuno ada di dalam cincin itu. Aku akan mengejar orang itu, ucap Yalo. Sosok Yalo menghilang saat kata-katanya terdengar. Soyan menangkap cincin penyimpanannya setelah melihat sosok Yalo menghilang. Dia merentangkan tangannya, setelah itu kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu dan ekspresinya jelek. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.